Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Aku Ami Teresia. Bang! Yap, di video kali ini aku bakal ngikut posting bareng BookTube ID bulan ini. Aku udah lama banget, aku ada sekitar 2 bulan gitu nggak ngikut posting bareng. Dan makanya aku ngikut lagi tema posting bareng bulan ini. Tema posting bareng bulan ini adalah self-healing. Dan I have a lot of books about that, so I'm really excited. Jadi di video kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian buku-buku self-healing atau self-treatment favorit aku. And I'm really excited because self-healing and self-improvement books adalah buku favorit aku, adalah genre buku favorit aku. Dan aku sekarang lagi sering-seringnya baca buku self-improvement dan self-love atau self-healing. So yeah, let's get on with it! Buku pertama yang aku rekomendasikan adalah jeng jeng. Yap, ini adalah buku favorit aku, buku self-healing favorit aku yang berjudul Milk and Honey dari Rupi Kaur. Aku udah pernah buat video tentang buku ini, sudah lama videonya, kalian bisa cek aja di sini. Dan aku bakal cerita sedikit lagi tentang buku ini. Ini adalah buku self-healing favorit aku dan aku suka banget sama Rupi Kaur. Rupi Kaur adalah inspirasi aku banget, makanya aku suka karya-karyanya. Kenapa aku merekomendasikan buku ini untuk self-healing? Karena di sini ada salah satu bab yang bernama The Healing. Dan di sini banyak banget puisi yang menurutku itu nyentuh banget, yang menurutku itu buku ini lebih tepatnya menceritakan tentang para perempuan-perempuan yang mungkin terlalu overthinking atau terlalu tidak percaya diri kepada tubuhnya, atau perempuan-perempuan yang sekarang sedang menderita atau mengalami sexual harassment atau sebagainya dan sebagainya. Makanya buku ini cocok banget untuk kalian yang mungkin gak terlalu pede sama tubuh kalian atau sifat kalian, karena di bagian The Healing ini benar-benar menyentuh banget. Dan di sini kayak semacam ketika aku ngebaca bab ini, aku langsung kayak introspeksi diri dan aku langsung kayak tersentuh banget lah pokoknya. Salah satu yang aku suka, aku bakal bacakan sedikit. Your body is a museum of natural disaster. Can you grasp how stunning that is? Jadi kayak buku ini tuh mengajak kita untuk tetap mencintai diri kita apa adanya dan jangan membuat standar kecantikan menurut masyarakat. Jadi ini bagus banget untuk kalian yang mungkin sedang membutuhkan buku yang untuk memperbaiki kepedean kepercayaan dirian kalian. So yeah, I really recommend this book, dan aku juga rekomendasikan buku-buku Rupi Kaur lainnya. So yeah, this is the first book that I recommend. Buku yang kedua adalah Ceng Ceng, I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki dari Baek Se-hye. Aku baru aja selesai ngebaca buku ini. Mungkin ini buku self-improvement, lebih ke buku self-improvement, dan buku ini keren banget. Aku suka banget sama kedua buku ini. Jadi buku ini itu kayak semacam isinya tentang kehidupan penulis yang mengalami distimia atau mengalami stres atau depresi yang berkelanjutan. Di sini banyak banget hal-hal related, mungkin hal-hal related kepada para perempuan di dunia ini atau para manusia yang sering overthinking hal-hal yang mungkin sepele atau sering tertekan sama keluarganya atau lingkungan. Kalian cocok banget untuk ngebaca buku ini karena di sini banyak banget saran-saran atau kayak semacam kalimat-kalimat untuk mengusir aura-aura negatif. Jadi kayak aku tersentuh juga waktu ngebaca buku ini, dan aku selalu kayak merasa related sama semua yang ada di dalam buku ini. Dan itulah kenapa aku ngerasa kayak punya kesamaan sama autornya, dan aku merasa kayak tersentuh banget, senang banget dengan kata-kata psikologi atau artikel-artikel yang ditulis oleh Baek Se-hye di dalam buku ini. Jadi kayak kita itu bisa memperbaiki diri sendiri, bisa membuat pikiran kita agak sedikit lebih positif dan lebih bercahaya dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi kayak semacam pokoknya ini cocok banget untuk kalian yang mungkin terlalu overthinking, yang terlalu memikirkan banyak hal sehingga kalian itu frustasi. Dan sekali lagi untuk kalian yang mungkin tidak percaya diri kepada diri kalian sendiri, aku benar-benar rekomendasikan banget untuk kalian baca dua buku ini. Buku yang ketiga adalah
Teng teng, Masterpiece of Love dari Monica Petra. Ini buku sebenarnya udah lama banget dan aku ngerekomendasikan ke kalian buku ini karena buku ini itu berisi tentang kehidupan seorang penulis di mana sang penulis itu penyandang mikrotia unilateral di mana telinga kanannya itu hanya memiliki lapisan kulit dan lobulus doang yang nggak sempurna. Jadi dia itu kayak merasa nggak pede sama dirinya sendiri dan dia itu banyak mendapatkan ejekan dari orang-orang sekelilingnya, dan buku ini mengajarkan kita untuk mencintai kita apa adanya, untuk membuat semua kekurangan kita itu sebagai hal kelebihan atau hal positif yang bisa kita kembangkan, hal unik yang kita punya yang orang lain nggak kita punya. Jadi kita harus bangga sama kekurangan yang kita punya. Buku ini bagus banget, dan kalau kalian suka buku dengan banyak sekali ayat Alkitab di dalamnya, aku rekomendasikan banget ke buku ini karena Monica Petra menulis banyak banget ayat-ayat Alkitab di dalam buku ini. Keren banget buku ini. Dan di sini juga ada beberapa foto oleh penulis, foto tentang penulis itu yang membuat buku ini menjadi lebih menginspirasi banget, di mana penulis itu meletakkan foto-fotonya waktu dia mengalami ini, waktu dia mengalami itu. Jadi kayak semacam lebih kerasa banget apa yang dirasakan sama penulis. Jadi ya, this is the third book that I recommend, dan kalian benar-benar harus ngebaca banget buku ini. And the last one is Blood, Water, Pain dari Joy McCloud. Ini buku favorit aku sepanjang masa. Aku suka banget sama buku ini. This is my favorite book of all the time. Aku udah pernah ngebuat video tentang buku ini, kalian bisa cek aja. Dan aku suka banget sama buku ini buku favorit aku. Dan aku udah pernah ngebahas sedikit tentang buku ini dan topik-topik di dalamnya. Jadi aku bakal ngasih tahu sedikit. Buku ini mengisahkan tentang Artemisia, seorang pelukis yang mengalami sexual harassment, yang mengalami pemerkosaan oleh gurunya sendiri, dan dia itu mencoba untuk melaporkan ini. Tetapi pada zaman Artemisia masih hidup, perempuan itu dianggap rendah kedudukannya dibanding laki-laki. Jadi apapun yang perempuan eluhkan, jadi kayak semacam kesetaraan gender itu benar-benar belum ada di zaman Artemisia. Itu yang membuat Artemisia itu berat banget dalam melalui momen-momen menyakitkan dalam hidupnya, momen-momen ketika diperkosa oleh gurunya sendiri. Dan di sini kalian bisa merasakan semua karya-karya Artemisia, di mana Artemisia itu menciptakan karya-karya yang berhubungan dengan perempuan kuat. Jadi dia itu kayak semacam mengeluarkan semua kekuatan yang gak bisa dia keluarkan. Jadi dia keluarkan semua ke dalam lukisannya. Itu powerful banget dan aku suka banget. Makanya aku suka banget sama Blood, Water, Pain ini. Dan ini tuh lebih kayak puisi di dalamnya gitu. Jadi kayak cerita tapi dijadikan dalam puisi. How good is that and how amazing is that? Because I love this so much. Jadi kayak semacam ini buku favorit aku. Buku ini menjadi buku favorit aku karena aku suka banget buku yang mengenai woman power atau perempuan kuat dan hal sebagainya. Dan buku ini menyentuh banget pokoknya, dan kalian itu bakal sesak banget ngerasain bagaimana menderitanya Artemisia, bagaimana menderitanya dia ketika bahkan orang-orang yang dipercayanya itu nggak bisa ngebantu dia dalam momen-momen terberatnya. So yeah, this is really amazing. I really love this book. Dan aku udah ngebahas beberapa isu-isu mengenai woman power atau kesetaraan gender di dalam videoku ini mengenai buku ini. Jadi kalian bisa cek aja langsung di videonya itu, oke? Oke, itu adalah rekomendasi buku self-healing favorit aku. Ini adalah buku self-healing yang aku rekomendasikan banget kalau kalian pengen mengubah pola pikir kalian, pengen mengubah aura-aura negatif kalian. So yeah, I really recommend all these books. Dan menurut pengalamanku, buku-buku ini ngebantu aku banget untuk memandang dunia. Buku ini membantu aku banget untuk mengubah pemikiranku tentang diriku sendiri. Aku juga tipe orang yang gak pedean, aku juga tipe orang yang gak terlalu percaya diri sama diri sendiri, dan aku tipe orang yang overthinking dan depresi karena hal-hal sepele. Jadi kayak hari-hariku jadi berat gara-gara aku overthinking tentang segala hal. Apalagi mungkin beberapa orang itu masih menganggap depresi atau overthinking atau mental
mental health itu masih menjadi kurang penting bagi mereka. Itu yang membuat aku agak sedikit prihatin. Kita memang harus berbuat baik kepada semua orang. Kita nggak boleh menganggap kalau mental disorder atau mental health itu hal yang masih kecil atau hal yang nggak penting, karena kita nggak tahu apa yang orang lain rasakan. Kata-kata kita yang udah menyakiti perasaan orang itu kita nggak tahu berefek apa kepada mereka, sehingga kalau misalkan kita nggak bisa mengatakan hal baik, mending kita diam aja. Dan bakal lebih baik lagi kalau kita selalu memberi semangat kepada orang yang mungkin curhat ke kita atau mungkin menceritakan tentang pengalaman mereka kepada kita, karena percaya sama ceritanya mereka, sehingga mereka itu mau menumpahkan segala kegelisahan mereka, mau menumpahkan segala depresi mereka ke kita, karena mereka itu percaya. Makanya kita harus menghargai itu, jangan menjudge, dan mungkin kita agak sedikit harus memberi mereka semangat agar mereka itu merasa kalau di dunia ini masih ada yang perhatian kepada mereka. At least we need to be kind to one another, and we need to spread a little bit kindness, karena setiap hal-hal baik yang kita buat, kita nggak tahu kalau hal-hal kecil itu ternyata berpengaruh besar banget sama orang yang mungkin sedang curhat sama kita atau mungkin percaya sama kita. So ya, kalau kita bisa berbuat baik sama orang, kita lakukan semuanya untuk orang lain. Kita harus mendukung satu sama lain, kita harus memberi kepercaya dirian kepada orang lain. Oke? Itu aja yang aku pengen bahas, dan aku rekomendasikan ke kalian untuk membaca buku-buku ini. Dan ya, you need to stay positive no matter what, karena di dunia ini masih banyak orang yang percaya sama kalian, yang sayang sama kalian, yang masih mau mendengarkan curhat kalian. So ya, don't give up, never give up, because you are beautiful, you are amazing. So ya, ayo kita berjuang sama-sama. Oke, itu aja video untuk kali ini. Seperti biasa, jangan lupa kalian baca karyaku di Gramedia Digital. Aku bakal nge-appreciate banget kalau kalian nge-apresiasi karyaku. Oke, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel dan video ini. Dan jangan lupa dukung aku di Traktir. Oke, thank you for watching. Bye! Bye!